Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin meneruskan dan sekaligus menindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur Kinerja dan Penghargaan terkait dengan penggunaan pemanfaatan dari layanan e-kinerja BKN, khususnya terkait dengan fitur kinerja harian ataupun laporan kinerja harian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai mungkin ada beberapa hal yang perlu penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Walaupun tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh MC ataupun moderator, namun alangkah baiknya kami memperkenalkan diri secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Nama saya Irdianova Alexandra. Kebetulan saya adalah pegawai yang ditempatkan di Direktorat Kinerja dan Penghargaan ASN BKN Pusat. Kemudian hadir pula rekan saya yaitu Mas Arief. Kemudian hadir pula rekan kami juga Mbak Wafda ya. Kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam rangka melakukan implementasi terkait dengan fitur kinerja harian yang kami telah kembangkan di dalam layanan e-kinerja BKN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sedikit mengulas terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur bahwa ada beberapa manfaat fungsi dari kinerja harian khususnya pada layanan e-kinerja BKN. Yang pertama tadi sempat disampaikan oleh Bu Direktur bahwa dengan adanya fitur kinerja harian, maka Bapak Ibu sekalian selaku pimpinan ataupun pejabat penilai kinerja itu bisa memantau, melakukan monitoring sekaligus melakukan evaluasi terhadap apa yang dikerjakan oleh bawahan Bapak Ibu sekalian. Jikalau Bapak Ibu sekalian selaku pimpinan ingin melihat progres dari kinerja tahunannya, maka Bapak Ibu sekalian bisa memantau, melakukan monitoring pada kinerja hariannya untuk bisa melihat progres kinerja tahunannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya kinerja harian ini, maka Bapak Ibu sekalian bisa dipastikan bahwa dengan sistem ini apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu input nanti di dalam sistem layanan e-kinerja BKN itu sudah pasti berkorelasi dengan rencana aksi yang dimana rencana aksi tersebut itu pasti berkorelasi dengan RHK maupun indikator SKP tahunan Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya kinerja harian yang nantinya Bapak Ibu inputkan di dalam layanan e-kinerja BKN itu sudah pasti berkorelasi dengan target bulanan dan juga target SKP tahunan. Itu adalah fungsi kedua manfaat dari kinerja harian. Dan yang ketiga adalah tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Direktur bahwa kinerja harian ini bisa dipergunakan sebagai basis data di dalam proses pembayaran tunjangan kinerja ataupun tunjangan penambah penghasilan. Kemudian tadi pula disampaikan oleh Bu Direktur bahwa kinerja harian ini dipergunakan untuk instansi yang menerapkan atau akan menerapkan mekanisme kinerja ataupun penerapan FWA, Flexible Working Arrangement, yang dimana ketika Bapak Ibu atau instansi Bapak Ibu sekalian akan menerapkan FWA, maka pimpinan akan bisa memastikan bahwa di hari pada saat pegawai WFA ataupun FWA itu telah berkinerja, telah berkontribusi, telah memiliki produktivitas hariannya dipantau melalui fitur kinerja harian ini. Jadi fitur kinerja harian ini akan memastikan Bapak Ibu sekalian pada saat melaksanakan FWA, WFH dan sebagainya itu tetap berkinerja, tetap berkontribusi, tetap memiliki produktivitas yang berkorelasi tetap ke kinerja atau SKP tahunan. Nah, itu adalah beberapa manfaat fungsi hadirnya fitur kinerja harian di dalam layanan e-kinerja. Mengingat pentingnya fitur tersebut di dalam proses penggunaan ataupun penerapan pengelolaan kinerja, maka Bapak Ibu sekalian, kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk memberikan informasi bagaimana caranya menggunakan fitur tersebut, bagaimana caranya mengoperasionalkan fitur kinerja harian tersebut.
Nah, izin Bapak Ibu sekalian, agar waktu kita juga lebih efektif dan efisien, kita mulai saja kegiatan BIMTEK kita. Untuk kegiatan BIMTEK kita hari ini, saya akan menggunakan satu layanan kinerja juga, yaitu layanan kinerja atau e-kinerja untuk versi training ataupun pelatihan. Bapak Ibu pun sebenarnya juga bisa menggunakan versi pelatihan ini. Alamatnya kalau Bapak Ibu ingin gunakan di kinerja striptraining.bkn.go.id. Seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu bisa menggunakan layanan ini yaitu kinerja striptraining.bkn.go.id. Jadi untuk hari ini, untuk simulasi pada hari ini, saya akan menggunakan kinerja training ataupun versi pelatihan di dalam mencontohkan bagaimana cara penginputan kinerja harian pada layanan e-kinerja. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena versi training ini tampilannya ataupun aplikasi training ini sudah sama persis, tidak ada bedanya dengan versi ofisialnya seperti itu. Jadi jangan ada kekhawatiran bahwa versi training ini mungkin akan berbeda dengan versi ofisialnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mulai saja BIMTEK kita pada hari ini. Saya akan coba login di dalam layanan e-kinerja untuk yang versi training ini ataupun versi pelatihan. Nah, di dalam proses penginputan ataupun penggunaan layanan kinerja harian, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan dan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pastikan. Saya ulangi kembali, di dalam proses penggunaan layanan kinerja harian, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan dan perlu Bapak Ibu pastikan. Ketika kondisi tersebut tidak Bapak Ibu penuhi, maka dipastikan Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa menginput pada kinerja harian. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan dan ada yang perlu Bapak Ibu pastikan. Hal pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu perlu menyusun perencanaan SKP di awal tahun atau menyusun perencanaan SKP tahunan. Jadi hal pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu menyusun perencanaan SKP tahunan. Contohnya misalkan seperti ini, detail SKP. Di dalam SKP tahunan saya akan coba contohkan, perlihatkan. Ini adalah contoh SKP tahunan ataupun perencanaan SKP tahunan. Saya berkeyakinan bahwa Bapak Ibu sekalian, khususnya di lingkungan Perpusnas, ini sudah pasti menyusun SKP tahunan di tahun 2025. Kenapa saya berkeyakinan seperti itu? Karena instansi yang kami tunjuk untuk menjadi piloting, salah satu indikatornya adalah tingkat pemanfaatan layanan e-kinerja BKN itu cukup tinggi. Jadi Bapak Ibu, Perpusnas dinilai oleh kami, diidentifikasi oleh kami bahwa instansi Bapak Ibu sekalian dalam proses penggunaan layanan e-kinerjanya itu tinggi. Seperti itu. Artinya apa? Artinya saya berkeyakinan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, baik secara daring ataupun secara luring, itu sudah menyusun perencanaan SKP di tahun 2025. Nah, kalau sudah, maka selanjutnya ada hal yang harus Bapak Ibu pastikan. Nah, hal yang harus Bapak Ibu pastikan adalah pastikan perencanaan SKP tahunan yang telah Bapak Ibu susun itu sudah dalam status persetujuan. Nah, contohnya seperti ini. Statusnya adalah persetujuan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyusun SKP, sudah menyusun rencana SKP tahunan, belum melakukan status atau statusnya belum sampai dengan status persetujuan, maka Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi hal kedua yang harus Bapak Ibu pastikan adalah ketika sudah menyusun rencana SKP tahunan adalah pastikan rencana SKP tahunan Bapak Ibu sekalian sudah dalam status persetujuan. Oke. Kalau seandainya SKP-nya sudah disusun, kemudian statusnya juga sudah mendapatkan status persetujuan daripada pimpinan, maka langkah selanjutnya adalah
Bapak Ibu nanti bisa mengakses menu SKP seperti ini. Kemudian Bapak Ibu masuk ke menu penilaian. Jadi di dalam periode SKP tahun 2025 ini ada salah satu menu ataupun salah satu tombol, yaitu tombol penilaian. Bapak Ibu bisa klik tombol penilaian tersebut. Nah, kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu akan membuat yang namanya SKP periodik. Jadi kalau tadi namanya periode, kalau ini namanya periodik. Jadi periode sama periodik itu berbeda. Kalau periode SKP tahunan itu adalah misalkan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ketika Bapak Ibu terjadi mutasi, promosi dan sebagainya, yang harus disesuaikan adalah periodenya, bukan periodiknya. Misalkan mutasi di bulan Agustus, maka periodenya adalah 1 Januari sampai dengan misalkan Juli. Kemudian dilanjutkan periodenya Agustus sampai dengan Desember. Nah, di menu ini Bapak Ibu akan membuat periodik. Periodik itu di dalam Permenpan 6 tahun 2022 ada dua. Satu adalah bulanan dan yang kedua adalah triwulan. Instansi itu berhak menentukan apakah sistem periodiknya apakah bulanan atau triwulan. Kebetulan kalau kami di BKN sistem periodiknya adalah bulanan. Nah, kalau Bapak Ibu instansi lebih memilih misalkan triwulan, monggo silahkan. Karena memang sistem periodik di dalam regulasi Permenpan 6 memang dimungkinkan dua, yaitu bulanan dan triwulan. Seperti itu. Nah, di dalam menu ini Bapak Ibu akan membuat yang namanya periodiknya. Nah, cara membuat periodiknya cukup mudah Bapak Ibu sekalian. Di bagian atas itu ada tombol tambah periode penilaian. Bapak Ibu klik tombol tersebut berwarna hijau. Kemudian pilih periodik yang akan Bapak Ibu susun. Nah, kebetulan bulan ini masih bulan September. Jadi simulasi pada hari ini kita akan coba simulasi membuat kinerja harian di bulan September. Saya pilih bulan September. Seperti itu, kemudian saya klik OK. Maka terbentuklah periodik bulan September seperti ini. Nah, ini adalah contoh periodik bulan September yang telah terbentuk. Nah, ketika sudah terbentuk periodik bulan September, ada beberapa menu, lebih tepatnya ada 4 menu yang ada di dalam periodik bulan September tersebut, yaitu rencana aksi, progres harian, pengisian bukti dukung dan lihat hasil, dan yang keempat adalah feedback perilaku. Keempat menu ini sudah kita desain itu berurutan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu nanti ke depannya bingung urutannya mana dulu yang harus saya kerjakan, karena sudah saya desain, sudah kami desain. Keempat menu ini itu nanti penggunaannya dilakukan secara berurutan. Berurutan itu artinya dimulai dari rencana aksi, kemudian progres harian, kemudian pengisian bukti dukung, dan feedback perilaku. Rencana aksi disusunnya di awal periodik, progres harian di inputnya sepanjang periodik, pengisian bukti dukung dan lihat hasil di inputnya di akhir periodik. Oke, berurutan ya Bapak Ibu sekalian, sengaja kita desain seperti itu supaya Bapak Ibu lebih bisa mudah memahami penggunaan sistem layanan e-kinerja ini. Sekali lagi saya sampaikan, rencana aksi itu disusunnya di awal periodik, progres harian diinputkannya itu sepanjang periodik. Kalau periodik saya adalah September, bulan September, maka sepanjang bulan September saya akan menginputkan progres harian. Kemudian pengisian bukti dukung dan lihat hasil diinputkannya di akhir periodik. Seperti itu. Nah, itu sudah berurutan. Sekarang kita akan melakukan simulasi mulai dari tahap awal, yaitu penyusunan rencana aksi yang dilakukan di awal periodik. Dalam hal ini harusnya diinputnya, disusunnya di awal bulan September. Betul. Saya klik tombol rencana aksi ini, Bapak Ibu nanti bisa klik tombol rencana aksi, maka akan muncul, akan tampil RHK berikut indikator dari SKP tahunan Bapak Ibu sekalian.
Kalau RHK Bapak Ibu sekalian ada 10, maka di sini akan tampil 10 RHK-nya. Kalau RHK saya ada 3, maka 3 RHK SKP tahunan tersebut akan muncul di format rencana aksi ini. Oke. Nah, cara membuat rencana aksinya cukup mudah Bapak Ibu sekalian. Pertama kita harus menyamakan persepsi dulu apa yang disebut dengan rencana aksi. Jadi yang disebut dengan rencana aksi adalah rencana yang Bapak Ibu akan lakukan, laksanakan, penuhi terkait dengan progres ataupun tahapan di dalam pencapaian RHK maupun indikator tersebut. RHK maupun indikator SKP tahunannya. Jadi rencana aksinya adalah target bulanan. Kalau periodiknya bulanan. Kalau periodik saya triwulan artinya rencana aksi target untuk triwulan tersebut. Apa yang akan saya lakukan? Proses apa yang saya lakukan dalam rangka mencapai target dari SKP tahunan tersebut. Dalam rangka mencapai RHK tahunan tersebut atau indikator target tahunan tersebut. Itu yang disebut dengan rencana aksi. Seperti itu. Nah, cara menginput rencana aksi di dalam format ini sangat mudah, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hanya tinggal klik tombol tambah pada kolom rencana aksi seperti ini. Maka akan tampil tampilan inputan seperti yang di depan. Nah, sini ada beberapa kolom yang harus Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama adalah rencana aksinya, apa yang akan Bapak Ibu targetkan di bulan tersebut, di bulan September khususnya, terkait dengan RHK indikator tersebut. Misalkan, indikator saya adalah bisnis proses fitur kinerja harian. Jadi tahun tersebut, indikator ini berarti kan target tahunan ya. Tahun tersebut, tahun 2025, target saya ada 1 bisnis proses. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang saya lakukan untuk bisa mencapai 1 bisnis proses tersebut pada bulan September tahun 2025? Misalkan, untuk membuat bisnis proses tersebut, yang saya lakukan di bulan September adalah saya membuat desain mock-up-nya dulu. Desain mock-up itu adalah desain tampilan ya. Tampilan dari kinerja harian itu seperti apa. Desain mock-up-nya. Maka saya inputkan adalah misalkan menyusun mock-up. Misalkan seperti itu. Mock-up kinerja harian. Kinerja harian. Nah, kemudian setelah saya targetkan adalah menyusun mock-up kinerja harian, tahap kedua adalah saya harus menentukan, memilih jenis target dari rencana aksi tersebut. Jenis target rencana aksi itu ada 2. Satu adalah trajektori dan yang kedua adalah non-trajektori. Bedanya apa antara trajektori dan non-trajektori? Nah, ini penjelasan ini Bapak Ibu mohon disimak karena kerap kali di dalam proses penerapan kinerja harian di kami di BKN itu kami mendapati multitafsir terkait dengan trajektori dan non-trajektori. Oleh sebab itu kita coba samakan persepsi dulu agar Bapak Ibu bisa lebih memahami terkait dengan apa itu trajektori dan apa itu non-trajektori. Yang disebut dengan trajektori adalah suatu target yang bisa Bapak Ibu prediksi. Berapa jumlahnya yang akan Bapak Ibu kerjakan, yang akan Bapak Ibu selesaikan di bulan tersebut atau di periodik tersebut. Katakanlah di bulan September. Jadi sesuatu hal yang bisa Bapak Ibu tentukan targetnya itu berapa yang Bapak Ibu akan selesaikan di bulan atau periodik tersebut. Yang bisa Bapak Ibu prediksikan targetnya atau yang Bapak Ibu akan selesaikan di bulan atau periodik tersebut. Itu yang disebut dengan trajektori. Sedangkan yang disebut dengan non-trajektori adalah sesuatu target yang nggak bisa atau yang tidak bisa Bapak Ibu prediksikan. Baik itu dari sisi target utamanya ataupun prosesnya. Contoh, kita kasih contoh supaya lebih mudah ya. Ada 2 kondisi yang bisa masuk kategori non-trajektori. Pertama adalah Bapak Ibu tidak tahu target yang akan diselesaikan itu berapa.
di bulan atau periodik tersebut. Jadi target utamanya, target berapa jumlahnya Bapak Ibu tidak tahu. Nah, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah Bapak Ibu tahu targetnya berapa yang akan Bapak Ibu selesaikan, namun prosesnya saya tidak tahu berapa jumlahnya. Contoh ya, misalkan contohnya adalah kita ambil contoh ini saja, menyusun mock-up kinerja harian. Targetnya saya clear, yaitu di bulan September saya harus jadi satu mock-up. Betul ya? Target saya adalah satu mock-up. Tetapi untuk menjadi satu mock-up tersebut, ternyata prosesnya itu adalah saya harus melakukan rapat koordinasi atau rapat dengan banyak pihak, baik internal kami, unit, ataupun mungkin dari instansi luar. Seperti itu. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu bisa prediksi berapa rapat yang harus saya lakukan? Tidak. Tidak bisa. Targetnya clear, yaitu satu mock-up, tapi prosesnya saya tidak bisa prediksikan. Maka untuk kondisi tersebut masuknya adalah non-trajectory. Atau kondisi yang kedua, targetnya sama sekali tidak bisa saya prediksi. Misal, target saya adalah menerima surat. Target menerima surat, Bapak Ibu bisa prediksi berapa surat yang akan datang di bulan September ini? Jadi targetnya sama sekali tidak bisa saya prediksi. Bapak Ibu bisa prediksi berapa jumlah kunjungan di Perpusnas itu berapa orang atau berapa pengunjung? Tidak bisa saya prediksi. Jadi target utamanya benar-benar tidak bisa saya prediksi. Maka kategorinya adalah non-trajectory. Seperti itu. Jadi non-trajectory itu ada dua kondisi. Satu adalah memang targetnya benar-benar tidak bisa kita prediksikan berapa jumlahnya. Dan yang kedua adalah, kondisi yang kedua adalah targetnya bisa saya prediksikan, bisa saya cantumkan berapa jumlahnya, contohnya misalkan satu mockup, tapi prosesnya saya tidak tahu berapa jumlah yang akan terjadi. Prosesnya ya, seperti itu. Maka kalau definisinya seperti itu, untuk kondisi menyusun mockup kinerja harian, maka pilihannya adalah non-trajectory. Ketika dipilih non-trajectory, di dalam sistem kami, itu hanya bisa memuat satu satuan kuantitas saja, yaitu kegiatan. Tapi definisi kegiatan itu bisa juga multitafsir, Bapak Ibu sekalian. Karena target saya satu mockup, maka di sini saya buat adalah satu kegiatan. Jadi indikasinya adalah ketika kegiatan ini selesai, maka mockup saya juga selesai. Seperti itu. Jadi mindsetnya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bertanya, kok sebenarnya target saya bukan kegiatan Mas, mock up, dokumen sebenarnya utamanya misalkan. Gak apa-apa, tuangkan saja satu. Karena indikasinya atau mindsetnya adalah ketika kegiatan ini selesai, maka mock up-nya, maka dokumennya selesai. Seperti itu ya. Kalau sudah saya klik oke, maka akan terbentuk rencana aksi yaitu menyusun mock-up kinerja harian dengan kondisi non-trajectory. Selanjutnya saya akan coba membuat rencana aksi kedua di RHK yang kedua. Saya klik tambah juga, cara yang sama. Saya inputkan rencana aksinya adalah di sini karena target tahunannya adalah data kebutuhan dashboard kinerja instansi 650 data, dan saya akan targetkan di bulan September ini adalah misalkan 50 data, maka itu sudah bisa diproyeksikan ataupun bisa kategorinya bisa diprediksi. Yaitu data kinerja instansi yang telah diverifikasi misalkan. Nah, saya pilih trajektori, kemudian saya masukkan targetnya adalah 50 data. Seperti itu. 50 data. Maka terbentuklah rencana aksi data kinerja instansi yang telah diverifikasi 50 data, kondisinya statusnya adalah trajektori. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu saya sampaikan adalah, nah ini penting perlu digarisbawahi juga karena kerap kali akan muncul pertanyaan terkait dengan kondisi tersebut. Tidak semua RHK pada periode tersebut harus Bapak Ibu buatkan rencana aksi. Saya ulangi ya kalimatnya, tidak semua
RHK pada periode tersebut harus Bapak Ibu buat rencana aksi. Misal, saya punya 5 RHK, SKP tahunan saya punya 5 RHK. Di bulan September, saya hanya mengerjakan yang terkait dengan RHK nomor 3 dengan nomor 5 saja. Boleh nggak? Boleh. Jadi tidak semua RHK yang Bapak Ibu miliki itu harus dibuat rencana aksinya di bulan tersebut atau di periodik tersebut. Mungkin nanti di periodik selanjutnya saya baru mengerjakan RHK nomor 1 dengan nomor misalkan dengan nomor 3, misalkan seperti itu. Jadi tidak semua RHK itu harus dibuatkan rencana aksi di periodik atau bulan tersebut. Selesai saya menyusun yang namanya rencana aksi di awal periodik atau di awal bulan. Setelah menyusun rencana aksi, kita kembali lagi ke menu penilaian SKP. Kemudian masuk ke penilaian. Kita cek untuk periode yang September. Nah, periodik yang September rencana aksi sudah selesai di awal bulan atau di awal periodik. Selanjutnya saya masuk tahap kedua yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu progres harian yang dilakukan sepanjang periodik tersebut. Kalau periodiknya bulanan yaitu bulan September, ya berarti dilakukannya penginputannya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Hari kerja saja ya, hari kerja saja seperti itu. Jadi sepanjang periodik tersebut. Cara menginputnya bagaimana? Mudah saja, sama seperti tadi. Bapak Ibu hanya tinggal klik menu progres harian di sini. Nah, di sini maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Untuk tampilan kinerja harian atau progres harian itu sendiri, Bapak Ibu bisa pilih apakah tampilannya mingguan seperti ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Atau Bapak Ibu sekalian mau ditampilkan bulanan seperti ini, seperti Google Calendar. Seperti itu. Nah ini contohnya di tanggal 23 saya ada 3 kegiatan, tanggal 25 ada 3 kegiatan, kemudian tanggal 29 kemarin ada 3 kegiatan. Nah itu contoh-contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu mau ditampilkan lebih mendetail seperti harian ini. Nah contohnya adalah hari ini, Selasa 30 September 2025. Nah ini lebih detail itu ada jamnya ya, dari jam 8 sampai nanti jam 11 atau jam 12 malam. Seperti itu. Bebas, mau tampilannya mau seperti apa. Nah dalam simulasi ini saya akan coba tampilkan dalam bentuk mingguan saja ya. Tampilan dalam bentuk mingguan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian sudah ada beberapa contoh penginputan kegiatan harian yang sudah saya lakukan di hari Senin kemarin tanggal 29. Nah, sekarang simulasinya saya akan coba menginputkan kinerja harian hari ini Selasa tanggal 30 September tahun 2025. Caranya bagaimana? Caranya juga mudah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa melihat salah satu menu di bagian atas yaitu menu tambah progres harian. Bapak Ibu bisa klik tambah progres harian seperti ini. Kemudian selanjutnya nanti akan tampil form inputan seperti yang di depan. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu inputkan. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan memilih rencana aksi yang mana untuk harian yang akan Bapak Ibu inputkan tersebut. Misalkan saya akan memilih yang menyusun mock-up kinerja harian. Atau ini aja, data kinerja instansi yang telah diverifikasi tadi. Trajektori ya, saya memilihnya yang trajektori. Di sini ada keterangannya trajektori. Nah jam mulainya, tanggalnya tanggal sekian, defaultnya langsung menunjukkan tanggal hari ini. Jamnya misalkan saya input jam 8 sampai jam 10 misalkan. Jam 10, jam selesainya. Kemudian hariannya adalah saya misalkan melakukan verifikasi data, instansi, misalkan Perpusnas, dan Kemsos. Sebelah ya, tetangga.
Nah, di sini kemudian saya klik OK. Nah, ketika saya klik OK seperti ini, maka tampilannya akan berwarna merah. Apa arti status berwarna merah? Status berwarna merah artinya mengindikasikan bahwa kegiatan harian tersebut itu belum difinalisasi. Kenapa belum difinalisasi? Karena belum ada bukti dukungnya. Jadi cara untuk melakukan finalisasi adalah dengan cara menginputkan bukti dukungnya. Salah satunya seperti itu. Cara finalisasinya bagaimana? Cara finalisasinya adalah Bapak Ibu bisa klik harian tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa inputkan misalkan 2 data ya. Kemudian masukkan bukti dukungnya. Untuk bukti dukung, kami tidak menyediakan storage untuk menginputkan atau menyematkan bukti dukung tersebut. Jadi kami hanya menyediakan linknya saja, betul. Di mana Bapak Ibu bisa menempatkan, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan storage-storage yang tersedia. Misalkan kalau kami kebetulan di BKN kita punya storage khusus setiap pegawai namanya locker BKN ya Mas ya. Locker BKN atau misalkan menggunakan luar, misalkan Google Drive, kemudian ada yang lainnya misalkan apa namanya? eh, Dropbox dan lain-lain ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini misalkan saya masukkan link saja misalkan, ini contoh link ya, barulah saya klik OK. Seperti ini, maka akan berubah menjadi warna hijau. Seperti itu ya. Kemudian saya akan coba tambah lagi, kalau tadi saya sudah menginputkan harian yang sifatnya trajektori, saya akan coba inputkan harian yang sifatnya non-trajektori. Caranya juga sama, saya pilih yang non-trajektori. Kemudian saya inputkan jam mulainya adalah jam 10 sampai jam 12 siang. Misalkan. Hariannya adalah misalkan melaksanakan rapat dengan Direktorat PSID misalkan. Oke, saya klik OK. Nah, ini sama seperti tadi, pasti masih berwarna merah. Defaultnya kemudian saya akan coba finalisasi dengan menginputkan bukti dukungnya. Nah, perbedaan antara trajektori dan non-trajektori adalah pada saat Bapak Ibu menginputkan atau melakukan finalisasi non-trajektori, sistem akan bertanya apakah rencana aksi Bapak Ibu sekalian sudah selesai atau belum. Intinya seperti itu. Kalau seandainya memang sudah selesai, artinya Bapak Ibu sudah jadi satu mock-up, target bulanan saya Bapak Ibu masih ingat ya, satu mock-up, maka Bapak Ibu bisa melakukan centang. Selama Bapak Ibu sekalian belum jadi satu mock-up, maka jangan Bapak Ibu centang. Jadi itu dianggapnya sebagai proses atau progres untuk menghasilkan satu mock-up tersebut. Jadi jangan dicentang. Saya ulangi, selama Bapak Ibu sekalian hariannya itu belum menghasilkan satu mock-up yang merupakan target bulanan saya, periodik saya, maka jangan dicentang selesai rencana aksi. Nanti misalkan ini kebetulan ini tanggal terakhir ya, tanggal 30. Mungkin nanti di sore hari nanti saya akan membuat satu harian yang ternyata menyelesaikan dari satu mockup tersebut. Seperti itu. Tapi untuk pagi ini saya belum jadi satu mockup. Mungkin nanti sore atau nanti siang. Seperti itu. Nah ini saya tidak centang dulu. Kemudian barulah saya klik OK. Seperti itu sudah selesai. Kemudian saya akan coba input sekali lagi. Mungkin yang trajektori lagi yaitu di jam 13.00 selepas makan siang atau isoma sampai jam 16.00. Nah, nanti terakhir saya baru inputkan simulasi untuk yang finalisasi untuk yang non trajektori ya. Nah, di sini kegiatan hariannya adalah melakukan verifikasi data.
kinerja pada instansi misalkan BPK. Oke, seperti ini ya. Oke. Saya lakukan finalisasi lagi dengan cara saya klik satu, kemudian bukti dukungnya. Oke. Nah, selesai. Nah, ini harus Bapak Ibu inputkan sepanjang periodik. Sepanjang periodik ya, diinputkan sepanjang periodik. Kalau sudah, kita kembali lagi, artinya sudah kita coba simulasikan menginput kinerja harian. Kita kembali lagi ke menu SKP, masuk ke penilaian kembali, lihat periodiknya. Nah, di sini rencana aksi sudah saya lakukan tadi, simulasinya sudah kita lakukan yang seharusnya dilakukan di awal periodik atau awal bulan. Progres harian tadi simulasinya pun juga sudah saya inputkan, sudah saya laksanakan, dilakukan sepanjang periodik tersebut, sepanjang bulan September. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke menu ketiga, yaitu pengisian bukti dukung dan lihat hasil yang seharusnya dilakukannya di akhir periodik. Pas nih, di tanggal 30 akhir periodik sebenarnya. Nah ini saya klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil, Bapak Ibu sekalian, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat, saya perbesar ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada target kinerja, Bapak Ibu mungkin masih ingat tadi, targetnya adalah 50 data. Sampai dengan saat ini saya baru menghasilkan 40 data. Nah, dari mana data 40 data tersebut? Saya klik detail Bapak Ibu sekalian. Nah, 40 data ini sebenarnya tadi belum menghitung kondisi harian yang saya inputkan baru saja. Nah, 40 data itu harusnya bukan 40 data, seharusnya kalau Bapak Ibu hitung di sini 12, 17, 4, 7, 2, 3, seharusnya di sini berapa nih? 12 tambah 17, 29. 29 tambah 4, 33 tambah 7, 40 ya. 40 tambah 2, 42 tambah 1, 43. Seharusnya 43. Nah, di sini Bapak Ibu untuk menghitung ulangnya, Bapak Ibu tinggal klik hitung realisasi. Maka akan terbentuk 43 data. Yang satunya adalah 3 datanya saya inputkan hari ini. Tanggal 30, 2 data, tanggal di jam 8, kemudian di tanggal yang sama di jam 1 yaitu 1 data. 43 data. Nah, kalau kita cek yang non trajektori, Bapak Ibu sekalian, detailnya ya, trajektori, prosesnya, ini prosesnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada keterangan belum ada realisasi, silahkan menandai selesai kegiatan harian terakhir. Yang dimana kegiatan harian itu adalah penutup ya, finalisasi, penutup, pamungkas bahwa target satu mock up tersebut itu telah terrealisasi. Kan belum saya lakukan seperti itu. Nah, caranya adalah kalau di sini Bapak Ibu lihat belum terrealisasi ya. Nah ini untuk merealisasikannya saya akan simulasikan caranya gimana. Kita masuk ke progres harian lagi, kita kembali lagi. Kita tambah progres harian, kemudian kita masukkan yang non trajectory. Misalkan pamungkasnya di jam 16.00 sampai jam 16.30 misalkan. Dan hariannya adalah finalisasi misalkan, penyusunan, mock up. Oke, kalau sudah saya klik OK. Udah masuk ya di bagian bawah nih. Saya klik harian tersebut untuk melakukan finalisasi, masukkan bukti dukungnya. Saya klik centang. Selesai. Kalau sudah saya klik OK. Nah, selesai. Kita cek lagi, kembali lagi ke realisasi periodiknya. Masuk pengisian bukti dukungan lihat hasil ya. Nah, di sini masuk 1. Targetnya 1, masuknya 4. Nah, 4 ini karena ada detail ini. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian. Tapi sudah
terrealisasi, kurang lebih seperti itu. Sudah terrealisasi. Oke. Kalau sudah, selanjutnya di bulanannya atau di periodiknya, Bapak Ibu bisa menginputkan bukti dukung untuk yang periodik bulanannya. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, kenapa kan saya sudah nginput bukti dukung di harian? Kenapa di bulanan saya juga harus menginput bukti dukung? Oke. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ada kondisi di mana bukti dukung antara yang harian dengan yang bulanan itu berbeda. Ada kondisi yang seperti itu. Contoh ya, pada saat proses penyusunan mockup tadi, progres harian saya, kalau Bapak Ibu lihat tadi, hariannya adalah mengikuti rapat, betul ya? Nah, mengikuti rapat itu evidensinya apa? Notulen, betul ya? Sedangkan bulanannya seharusnya yang terrealisasi adalah satu mockup, betul ya? Artinya evidence atau bukti dukung antara harian dengan bulanannya itu berbeda. Hariannya itu adalah notulen, hariannya itu misalkan adalah data, tapi bulanannya adalah satu dokumen mockup. Seperti itu yuk. Oleh sebab itu kita bedakan antara bukti dukung harian dengan bukti bulanan itu ada tersendiri. Tetapi untuk yang target tadi ya, contohnya misalkan yang trajektori tadi, target 50 data, realisasinya sudah 43 data, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin sama. Data yang ada di bulanan atau bukti dukung bulanannya dengan yang harian itu mungkin sama. Seperti itu. Jadi ada kondisi yang dimana bukti dukungnya itu antara harian dan bulanan itu sama. Dan ada juga kondisi di mana bukti dukung antara harian dan bulanannya itu berbeda. Seperti itu. Mungkin itu ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa menginputkan realisasinya juga bisa. Seperti itu. Nah itu adalah cara kita menginputkan realisasi berikut bukti dukung di akhir periodik. Oke. Nah, tadi sudah kita simulasikan mulai dari rencana aksi, progres harian, kemudian pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Kemudian saya ingin menampilkan juga kondisi daripada pimpinan. Yang dimana pimpinan itu sendiri Bapak Ibu bisa melakukan monitoring ya terhadap kinerja bawahannya. Nah, ini saya coba login ke akun pimpinan. Nah, di akun pimpinan ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa masuk ke menu dashboard harian bawahan. Kemudian nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya pilih yang harian. Oke, saya pilih tanggalnya adalah misalkan tanggal 30 hari ini. Saya filter. Nah, nanti akan muncul nama-nama bawahan. Di sini kondisinya belum ada kegiatan, artinya belum menginput harian kecuali saya ya. Karena simulasinya di sini adalah menggunakan akun saya. Sudah ada nih inputannya. Jam 8 sampai jam 10 melakukan apa, sampai jam 16 sampai 16.30 melakukan apa. Seperti itu. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan mekanisme pengisian hariannya. Oke. Nah, untuk pengisian hariannya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini. Nah, untuk pengisian hariannya itu ada beberapa metode. Metode yang saya maksud adalah bagaimana cara Bapak Ibu menginput harian sekaligus melakukan finalisasi. Bapak Ibu bisa melakukan penginputan sekaligus finalisasi di akhir kegiatan. Contoh misalkan saya melaksanakan kegiatan harian melakukan verifikasi data dari jam 8 sampai jam 10. Di jam 10, di akhir kegiatan, setelah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, Bapak Ibu bisa langsung finalisasi. Nah itu pertama, kondisi yang pertama. Atau Bapak Ibu lakukan finalisasinya di jam terakhir kerja. Jadi melakukan finalisasinya nanti saja di jam akhir kerja. Bapak Ibu sediakan waktu 5 menit, 10 menit untuk melakukan finalisasi. Seperti itu boleh. Tergantung kondisi Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa saya tidak cukup banyak waktu untuk bisa melakukan finalisasi atau penginputan. Jadi saya melakukan penginputan sekaligus finalisasinya di akhir jam kerja saja. Saya fokus sepanjang jam kerja, saya fokus bekerja. Tidak ada waktu untuk melakukan penginputan sekaligus finalisasi. Tuh. Atau Bapak Ibu sekalian punya sedikit waktu,
Selepas kegiatan itu berakhir, Bapak Ibu inputkan kegiatan sekaligus melakukan finalisasi. Itu juga boleh. Mana mekanisme yang paling possible dilakukan, mana yang paling bisa dilakukan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian, silahkan dipilih. Mekanisme yang pertama atau mekanisme yang kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu terkait dengan mekanisme penginputan kinerja harian pada layanan e-kinerja BKN. Sampai di sini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, jikalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur sebelumnya, atau apa yang telah saya sampaikan terkait dengan penggunaan pengoperasionalan fitur harian pada layanan e-kinerja, saya persilahkan.